Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La dalam surat Al-Baqarah 277, bagaimana yang telah dibacakan, disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mereka beramal saleh, wa aqamus sholata wa atuz zakat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang mereka tidak akan pernah ditimpa rasa takut dan mereka pun tidak akan pernah ditimpa rasa sedih hati. Ayat ini secara tegas bahwa ternyata arahan bimbingan untuk mendapatkan ketentraman hidup itu sudah digambarkan, apa yang mesti diwujudkan, apa yang mesti dilaksanakan. Karena apabila tidak jelas dalam tujuan hidup kita, terkadang kita menjadi salah. Terkadang kita menentukan standar kebahagiaan dengan sesuatu yang sifatnya semu, sesuatu yang sifatnya dangkal, yang justru ternyata bahkan tidak sedikit ketika hal itu diambil menjerumuskan kita ke dalam jalan yang salah. Dalam ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, kita kembali diarahkan, dibimbing agar menjadi pribadi-pribadi yang benar dalam menentukan tujuan hidup, sehingga pada akhirnya kita akan berharap seperti apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan pujian bagi hamba Allah yang taat, bagi hamba Allah yang senantiasa berusaha mewujudkan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang kedua, ini pun sebagai bentuk pujian bagi hamba Allah yang dia pun tetap memelihara dan menjaga hubungannya dengan sesama makhluk, sehingga dia pun tidak lupa untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya. Sehingga apabila hal itu diwujudkan dan dilaksanakan dalam perwujudan sholat, dalam ibadah mulia, dalam ungkapan menunaikan zakat, maka menjadi garansi dan jaminan la khaufun 'alaihim, pasti bagi mereka itu tidak akan pernah ditimpakan rasa takut, pasti bagi mereka tidak akan ditimpakan rasa khawatir. Dan yang kedua, wala hum yahzanun, mereka pun tidak akan ditimpakan rasa bersedih. Aidin aidat rahimahullah, teristimewa bahwa dalam ayat ini ungkapan takut disebutkan dengan istilah khaufun, karena ternyata dalam struktur bahasa Al-Quran betapa banyak lafaz-lafaz yang disebutkan secara lafaz yang berbeda, tapi dialih bahasakan ke dalam bahasa kita dengan arti yang sama. Satu di antara contohnya adalah kata khaufun, dimaknai dengan takut. Kata khasyatun dimaknai juga dengan takut. Jubnun sama dimaknai juga. Maka tentu lafaz yang berbeda ini mempunyai konteks yang berbeda. Di dalam kamus disebutkan, mengapa disebutkan dengan khaufun? Para ahli bahasa menyatakan bahwa khaufun itu dipergunakan sebagai bentuk infiharun fil nafsi, yadusu litawaqu imayaridu minal makruhi wa yafutu minal mahbubi, bahwa emosi jiwa yang lahir disebabkan dia merasa khawatir akan ditimpakan keburukan, kejelekan,
serta adanya rasa takut dia akan ditinggalkan dari sesuatu yang ia cintai. Itu dimaknai dengan khauf. Ada orang yang giat berolahraga, ketika ditanya mengapa Anda begitu giat berolahraga, dia menjawab saya takut nanti kalau olahraga sakit. Nah itu adalah ketakutan dalam konteks bahasa khauf. Ada orang yang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang katakanlah di sana terdapat bimbingan agama yang kuat. Ketika ditanya orang tua mengapa demikian, karena saya takut anak saya nanti akan salah melangkah jauh dari bimbingan Al-Quran. Itu khauf. Berbeda dengan khasyatun. Khasyatun itu ungkapan al-khaufu maka takdimi, rasa takut yang disertai dengan bentuk pengagungan, rasa takut yang disertai dengan memuliakan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama yang dia itu akan merasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Dan yang terakhir disebutkan takut dengan ungkapan jubnun. Apa itu jubnun? Tahayyubul iqdami ala ma la yanbaghi an yukhafa. Adalah sikap atau tindakan yang diambil dari sesuatu yang sebenarnya jangan ditakuti. Ini sebagai gambaran contoh dalam sejarah kita mengetahui ketika perang Uhud, pasukan ketika berangkat dari Madinah menuju Gunung Uhud itu berjumlah 1.000 orang. Cuman ketika sampai satu wilayah yang namanya Safar, tidak kurang dari 300 personil yang dipimpin oleh tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay, dia balik kanan, tidak ikut serta untuk mengikuti pertempuran karena merasa jubnu. Sehingga wajar dalam satu riwayat yang disampaikan melalui sahabat Umar ibn Khattab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jubni wal bukhli, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memohon dari sifat jubnun yaitu pengecut, kemudian al-bukhli dari sifat kikir, wasabrul mauti dari sifat telat untuk bertobat, kemudian wafitnatul qabri dan terlindung pula dari fitnah kubur. Nah, kemudian nanti dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan khaufun. Dalam tafsir disebutkan mengapa ketika ada ungkapan khaufun itu senantiasa diikuti dengan yahzanun, bahwa khaufun itu memberikan gambaran adanya rasa takut jika menimpa sesuatu yang dibenci ataupun jika kehilangan sesuatu yang dicintai, bima amamahum, terhadap perkara nanti yang ke depan yang akan atau yang belum teralami. Adapun yahzanun, rasa bersedih hati, itu adalah gambaran satu bentuk penyesalan dari bentuk amal yang telah terjadi. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan ketika manusia pertama modalnya beriman, kemudian beramal soleh, diwujudkan dengan melaksanakan perintah berupa sholat, menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga jika ini mampu dilaksanakan, ini mampu untuk dilakukan dengan konsisten, jaminannya Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jika dalam ayat lain disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami itu adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, bahwasanya malaikat itu akan turun dan kemudian dia itu menyatakan bahwasanya kamu janganlah takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi kamu kelak akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Ikhwatul iman rahimakumullah, aidin aidat, ternyata bila kita memperhatikan kerusakan bangsa ini, bisa jadi kerusakan yang terjadi di sekitar kita yang dekat, ternyata telah hilangnya rasa takut. Orang sudah tidak merasa bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk maksiat, orang sudah tidak merasa malu dan bahkan bisa jadi terang-terangan. Padahal kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita diarahkan, dibimbing untuk dapat menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan dan merusak dari ibadah saum. Itu tujuannya tiada lain, agar menumbuhkan, agar memelihara bahwa rasa takut
rasa takut itu jangan sampai hilang. Gambaran yang lain di dalam surah Al-Maidah ayat ke-28 disebutkan, la in basata ilayya yadaka litaqtulani, sekiranya kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuh, ma'ana bibasitin yadaya ilaika litaqtulani, maka sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Kejadian ini terjadi ketika terjadinya perang atau katakan bukan perang, perkelahian antara Habil dan Qabil. Maka alasan Habil seperti ini diabadikan dalam Al-Quran. Bukan berarti dia tidak berani, bukan berarti dia takut, tetapi ternyata ada hal yang mesti ditakuti, bahwa perbuatan tersebut adalah satu macam bentuk maksiat. Maka tentu pada akhirnya dia ingin menyatakan dan mengungkapkan ini akhafullaha rabbal alamin. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 orang yang Allah akan memberikan naungan pada hari yang terjadi saat tersebut tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara poinnya, Rasulullah SAW menyebutkan, wa rajulun da'atkum ra'atun dzata mansibin wa jamalin, adalah ketika seseorang yang dia diajak untuk melakukan zina oleh seorang perempuan yang dia itu cantik serta seorang bangsawan. Faqala, kemudian ia ternyata malah menjawab, inni akhafullaha, sesungguhnya aku tidak ingin karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin aidat rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah Ramadan memang telah terlalu. Ibadah Ramadan sahur yang kita laksanakan memang sudah kita lewati. Namun ternyata akar atau bekas dari yang telah kita wujudkan selama sebulan penuh, satu di antaranya tiada lain adalah agar menjaga memelihara supaya diri kita masing-masing senantiasa memiliki sifat bahwa dirinya itu senantiasa diawasi oleh Allah, yang pada akhirnya segala macam bentuk tindakan dan perbuatan tentu tidak akan semena-mena. Ketika hendak melakukan kemaksiatan, di saat hendak melakukan, Rasulullah sehingga kalau ketika mereka imbang, engkau mengucapkan amin 3 kali. Kalau kemudian Rasul menjawab, inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, faqala man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu faqala. Yang pertama disebutkan adalah bagi kelompok orang yang dia mendapati melaksanakan sahur Ramadan, tetapi ternyata selama sebulan itu dia hanya menahan makan dan minum saja, sampai pada akhirnya lambufa, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjauhnya. Kemudian yang kedua, man adraka abawai au ahadahuma falam yaburahuma, adalah orang yang dia mendapati kedua ibu bapaknya, tetapi dia tidak berwalidain, tidak berbakti kepada orang tuanya, dan orang nar, maka dia pun masuk neraka. Qala Rasulullah amin. Dan yang ketiga, wa man zakarta indahu falam yusolli alaika, adalah orang yang ketika disebutkan namamu namun dia tidak bersalawat kepadamu, maka farqana, bahkan dia meninggal mati dan dia akan masuk ke dalam neraka. Fakar hadatullah, maka Allah akan menjauhnya. Qala Rasulullah amin. Ini ada 3 orang yang ternyata Rasulullah SAW menunjukkan. Maka tentu satu di antara bentuk apa? Satu di antara bentuk memang kita termasuk kelompok yang telah mendapatkan benar-benar dari 1 bulan penuh yang dilaksanakan. Kita akan senantiasa memiliki iman, kita akan senantiasa bersifat muraqabah, muraqabah senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah, muraqabah senantiasa kita merasa dekat dengan Allah. Ini merupakan satu di antara ciri bahwa ibadah sahur yang telah kita wujudkan menjadi adanya sahur yang dapat melahirkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Habib mengingatkan bahwa dalam bulan Syawal ada sahur
dan secara bilangan tidak sampai 30-an, hanya kenangan saja, tetapi beristimewa. Balasannya itu adalah 1 tahun. Mansona Ramadan cuma atba'ahu dan disawari karena kasihan dia. Siapa yang telah melaksanakan saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah berpuasa selama setahun. Mari kita laksanakan, jangan ditinggalkan, karena ini merupakan satu di antara hal dan janji bahwa sebulan yang kembali kita wujudkan, insyaallah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari tidak lupa untuk sangat untuk menunjukkan Allah minna wa minkum. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Qul hadza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sesungguhnya kau ketika memiliki ibadah engkau mengucapkan amin tiga kali. Kalau kemudian Rasul menjawab, inna Jibril akan sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepadaku, faqala man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu faqala. Yang pertama disebutkan adalah bagi kelompok orang yang dia mendapati melaksanakan saum Ramadan, tetapi ternyata selama sebulan itu dia hanya menahan makan dan minum saja sampai pada akhirnya lam yughfar, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala maka Allah akan menjauhnya. Kemudian yang kedua, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yaburahuma, adalah orang yang mendapati kedua ibu bapaknya tetapi dia tidak berwalidain, tidak berbakti kepada orang tuanya, dakhalna maka dia pun masuk neraka. Qala Rasulullah amin. Dan yang ketiga, wa man zakata indahu falam yusolli alaika, adalah orang yang ketika disebutkan namamu namun dia tidak bersalawat kepadamu, maka fadhalna bahkan dia meninggal mati dan dia akan masuk ke dalam neraka. Faqadallah maka Allah akan menjauhnya. Qala Rasulullah amin. Ini adalah 3 orang yang ternyata Rasulullah SAW. Maka tentu satu di antara bentuk apa? Satu di antara bentuk memang kita termasuk kelompok yang telah mendapatkan benar-benar dari 1 bulan penuh yang dilaksanakan. Kita akan senantiasa memiliki iman, kita akan senantiasa bersifat muraqabah, muraqabah senantiasa kita merasa dikuasai oleh Allah. Muraqabah senantiasa kita merasa dekat dengan Allah. Ini merupakan satu di antara ciri bahwa ibadah saum yang telah kita wujudkan menjadi adanya saum yang dapat melahirkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami mengingatkan bahwa dalam bulan Syawal ada saum yang secara bilangan tidak sampai 30-an, hanya kenangan saja, tetapi beristimewa. Balasannya itu adalah 1 tahun. Mansona Ramadan cuma atba'ahu dan disawari karena kasihan dia. Siapa yang telah melaksanakan saum Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seolah-olah telah berpuasa selama setahun. Mari kita laksanakan, jangan ditinggalkan, karena ini merupakan satu di antara hal dan janji bahwa sebulan yang kembali kita wujudkan, insyaallah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari tidak lupa untuk sangat untuk menunjukkan Allah minna wa minkum. Tapi masih semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Rabbana la tu'akhidna bil muslimina Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar PKM Masjid Al-Amanah Gria Bandung Indah mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.